Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aca Fadila Rahmawati dengan 3 NRP akhir yaitu 009. Di sini saya akan menjelaskan tugas EAS saya, yaitu kelas ASDC sesuai perintah. Di sini saya akan menjelaskan persoalan dari soal nomor 6, 7, 8, 9, dan juga 10. Oke, lanjut. Jadi, yang pertama yaitu nomor 6. Di sini menjelaskan modifikasi apa saja yang saya lakukan beserta tujuan dan bagaimana cara kerja serta implementasinya. Nah, sebelum dilakukan modifikasi, bentuk program output yang dihasilkan yaitu seperti ini. Setelah dimodifikasi, yaitu bisa menghasilkan seperti ini. Oke, langkah pertama, modifikasi pertama yang saya lakukan, yaitu membuat garis agar tidak melewati circle. Hal ini tujuannya adalah untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas. Karena sebelumnya di sini terlihat bahwa garis-garis melewati di atas vertex-nya, sehingga membuat tampilan tidak jelas. Dengan membuat garis tidak melewati circle, maka pasti keterbacaannya akan lebih baik dan juga meminimalkan kebingungan, konteks yang lebih jelas, dan juga serta estetika dan kejelasan. Nah, apa yang dimodifikasi? Yang tadinya itu sebelumnya adalah membuat vertex terlebih dahulu, kemudian garis. Di sini diubah urutannya, yaitu dengan menggambarkan garis terlebih dahulu, setelah itu menggambar lingkaran. Bagaimana caranya? Dilihat pada program di sini, di kelas MyGraph tampil di bagian pada saat ngeprint graf grafnya, maka yang dilakukan pertama oleh program yaitu melakukan looping untuk menggambar menggambar semua garis-garis yang terhubung terlebih dahulu. Nah, setelah semua garis itu terhubung, maka langkah selanjutnya yaitu menggambar circle sebagai vertex-nya untuk semua vertex yang ada. Nah, adanya menggambar garis terlebih dahulu, kemudian vertex, maka vertex akan berada di atas garis sehingga garis tidak melalui di atas vertex. Terlihat bahwa garis sudah tidak berada di atas circle. Nah, setelah dilakukan modifikasi tersebut, ternyata menghasilkan tanda panah yang sebelumnya ada tanda panah menjadi tanda panahnya tidak terlihat karena tertutup oleh circle-nya. Makanya modifikasi yang kedua yaitu membuat tanda panah memberikan tanda panah sebagai untuk arah jalannya itu menuju ke mana. Nah, langkah yang pertama itu pada saat ngeprint graf garisnya diberikan fungsi draw line dan draw arrow untuk menggambar anak panah dan juga garis panahnya. Di sini dilihat pada saat nge- akan melakukan looping pada draw lines-nya, ditambahkan fungsi untuk menggambar anak panah dan juga menggambar panjang anak panahnya. Nah, karena panjang anak panahnya itu tadi tertutup oleh vertex-nya, makanya panjang anak panah ini akan diubah panjangnya dari tadinya 15 menjadi 22 agar bisa terbaca sehingga hasilnya yang tadinya itu tidak terlihat seperti ini. Setelah diberi modifikasi tersebut, tanda panah terlihat. Modifikasi ketiga yang saya lakukan yaitu dengan menambahkan output penjelasan untuk edge dan juga vertex-nya.
Hal ini tujuannya untuk menampilkan informasi mengenai struktur graf yang telah dibuat. Yang tadinya itu sebelumnya output yang dihasilkan seperti ini. Nah, output ini terlihat kurang enak dibaca karena terlalu panjang dan juga tidak efisien. Makanya di sini saya akan melakukan modifikasi terhadap outputnya sehingga yang dihasilkan, nah, sehingga yang dihasilkan yaitu akan menunjukkan vertex apa saja yang terhubung. Contohnya di sini vertex 0 akan terhubung dengan 8 dan 6 dengan jarak 60 meter dan 120 meter. Dan selanjutnya, kemudian di sini akan diberikan penjelasan secara rinci bahwa vertex 0 itu menunjukkan tempat tinggal dengan posisi berada di X68 dan juga Y136. Nah, modifikasi ini dilakukan dengan cara menambahkan metode pada kelas MyGraph tampil. Nah, di sini ada metode tampil vertex untuk memperlihatkan vertex vertex apa saja beserta dengan posisinya, serta tampil list di sini untuk menunjukkan agency list dari hubungan vertex-vertexnya itu beserta dengan baiknya atau jaraknya. Setelah dilakukan modifikasi tersebut, langkah yang saya lakukan selanjutnya yaitu melakukan modifikasi, memberikan tambahan metode dengan memberikan perhitungan Dijkstra untuk mencari rute terpendek. Hal ini untuk membantu dalam mencari jalur terpendek sehingga memudahkan kita untuk lebih menghemat waktu dan juga lebih menghemat tenaga. Nah, bagian yang perlu dimodifikasi yaitu pada kelas MyGraph tampil akan diberikan metode tambahan yaitu metode SortPad dan juga metode PrintPad. Nah, metode SortPad terlihat di sini akan memperhitungkan rute mana aja yang baik dipilih dan terpendek daripada rute yang lain. Dan metode PrintPad ini adalah untuk melihatkan eh, rute apa saja yang telah dilalui, sehingga bisa dilihat hasilnya setelah ditambahkan metode SortPad dan juga metode PrintPad ini, jika di run, contohnya di sini saya ambil jarak terpendek dari 21 yaitu pos ke tempat tinggal. Nah, terlihat menghasilkan bahwa jarak terdekatnya adalah 300 meter dengan jalur-jalur yang dilalui yaitu 21 ke 22 ke 0. 21 adalah pos, kemudian melewati 22 yaitu GNR apartemen, selanjutnya baru sampai ke tujuan yaitu tempat tinggal saya. Nah, setelah diberikan tambahan mengenai metode shortest ini, selanjutnya modifikasi selanjutnya yang saya lakukan yaitu dengan mengubah garis yang telah dilalui oleh shortest program ini menjadi warna merah dan garis yang tidak dilalui berubah menjadi warna hitam. Tujuannya pastinya sebagai pembeda visual agar mengetahui rute terpendek dari asal ke titik tujuan. Nah, cara kerjanya yaitu pada bagian metode di kelas MyGraph tampil line, pada saat menggambar line diberikan fungsi if tambahan yaitu jika garis dilewati oleh surface pad, maka akan berubah menjadi warna merah, dan juga jika garis tidak dilewati oleh surface pad, akan berubah menjadi warna hitam. Di sini ada tambahan, jika garis berwarna merah akan memiliki ketebalan 1 piksel lebih tebal daripada garis yang tidak dilalui oleh surface pad.
Maka hasil yang didapatkan di sini terlihat bahwa garis yang dilalui oleh surface pad akan berubah menjadi warna merah dan juga lebih tebal daripada garis-garis yang tidak dilalui oleh surface pad. Nah, langkah selanjutnya, modifikasi keenam yang saya lakukan, yaitu dengan mengubah vertex yang dilalui oleh suatu program yang tadinya ini berwarna biru menjadi warna kuning. Nah, tujuannya itu sendiri adalah untuk mengetahui tempat apa aja sih yang dilalui oleh rute dari suatu pad ini. Nah, bagian yang dimodifikasi sama seperti sebelumnya, yaitu pada bagian print graph pada kelas mygraph tampil akan diberikan fungsi tambahan yaitu fungsi if. Nah, di draw circle ini pada fungsi if, yaitu jika melewati shortest path akan diberi warna kuning, dan jika tidak melewati shortest path akan tetap diberikan warna biru. Nah, khusus untuk tempat tinggal akan tetap diberikan warna hitam. Nah, dilihat di sini, garis yang dilalui oleh shortest path, path-nya akan berubah menjadi kuning, dan tempat tinggal tetap berwarna hitam. Nah, selanjutnya, modifikasi terakhir yang saya lakukan, yaitu dengan menambahkan zoom in dan zoom out pada peta. Tujuannya agar pengguna ini bisa melihat area dengan lebih detail atau melihat peta juga dalam skala yang lebih luas atau zoom out. Nah, yang saya lakukan yaitu dengan menambahkan zoom factor pada kelas utama saya, yaitu di kelas drawing graph. Nah, di sini ada zoom factor dan juga di bagian find komponennya untuk mengapli zoom faktornya diberikan fungsi ini. Setelah itu, untuk fungsi mainnya, utamanya akan diberikan button, di mana ada button zoom in dan zoom out untuk membantu dalam proses zoom peta yang telah dibuat. Sini saya run programnya. Nah, ketika di zoom in, maka program akan melihat gambar lebih detail, dan juga ketika zoom out, maka gambar akan lebih jauh. Itulah modifikasi yang saya telah buat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitu bagaimana menampilkan tempat penting ataupun tempat yang tidak ternama serta ruas jalannya. Di sini untuk tempat-tempat yang penting saya buat sebagai vertex, di mana setiap vertex akan diberikan nama, keterangan itu adalah tempat apa. Nah, sedangkan tempat-tempat yang tidak penting, di sini saya tidak memberikan penjelasan vertex maupun kata karena balik lagi itu adalah tempat yang tidak penting. Kemudian selanjutnya untuk rute-rute yang dilewati di sini ruas jalan yaitu dengan menggunakan garis sudah akan menampilkan ruas-ruas jalannya. Contohnya pada salon, di sini ada di salon, maka selanjutnya akan ada pertigaan di salon, kemudian di kafe juga akan adanya pertigaan. Di sini ruas jalan tidak saya perlihatkan secara kata-kata, tetapi secara visual, yaitu dengan garis yang telah dibuat. Nah, juga satu lagi untuk tempat tinggal, karena tempat tinggal ini adalah tempat yang paling penting di mana kita pasti bolak-balik menuju sana, makanya posisi tempat tinggal ini saya berikan warna yang berbeda, yaitu warna hitam. Jadinya nomor 8 yaitu untuk rute yang dilewati, tunjukkan dengan garis tebal dan juga warna kuning atau warna kuning. Nah, seperti modifikasi yang saya jelaskan pada pertanyaan nomor 6, di sini modifikasi yang saya lakukan yaitu memberikan warna merah dan juga lebih tebal pada rute yang dilewati oleh
shortest program. Nah, caranya bagaimana? Sesuai dengan yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu dengan menambahkan fungsi if pada bagian draw line-nya, di draw line-nya akan diberikan fungsi if untuk membuat warna berbeda pada garis yang dilewati. Setelah itu, melakukan uji coba terhadap dua buah skenario dengan asal dan tujuan berbeda. Nah, di sini karena yang pertama itu pertama yang saya lakukan yaitu dengan asalnya adalah 21 dan juga destination-nya adalah vertex ke-0. Vertex 21 itu adalah pos dan juga vertex ke-0 adalah tempat tinggal. Maka rute terpendek yang dilewati oleh program akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, eh, dengan contoh yang lain, di sini contohnya adalah dari tempat tinggal, pos, jalur terpendek yang berhasil dilalui oleh shortest program akan ditunjukkan seperti ini, yaitu melewati tempat tinggal, kemudian klinik dahlia, es krim, movie, nasi ayam, dan juga sampai di titik yaitu pos. Nah, dilihat juga di sini dijelaskan bahwa PET akan melalui vertex 0, 8, 11, 19, 20, dan juga 21. Dengan jarak yaitu 280 meter. Selanjutnya, langkah ke-10 yang dilakukan yaitu menghitung secara manual perhitungan Dijkstra secara manual dengan A dan T tertentu. Nah, perhitungan Dijkstra secara manual ini dilakukan untuk memastikan apakah program yang telah dibuat ini sudah sesuai dengan kenyataannya atau belum. Di sini saya ngambil contoh untuk asalnya adalah pos dan tujuannya adalah tempat tinggal. Nah, dari pos ke tempat tinggal, ini ada dua cara yang dilalui, yaitu cara pertama melewati titik Pratama, apotek, toko listrik, salon, kemudian tempat tinggal. Cara yang kedua yaitu melewati dari pos ke GNR apartemen dan tempat tinggal. Nah, cara pertama, jarak yang ditempuh untuk mencapai tempat tinggal yaitu 310 meter, sedangkan jika dari pos menuju tempat tinggal ada 300 meter, yang menunjukkan arti bahwa jarak terpendek yang dilalui yang terbaik yaitu cara kedua, yaitu melalui GNR apartemen. Nah, perhitungan secara manual maupun secara program ini memiliki kesamaan sehingga program ini bisa diandalkan. Itulah penjelasan saya dari persoalan nomor 6 hingga 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata atau kurangnya penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.